Mulai hari ini kalau saudara menemukan kata menyembah di seluruh Alkitab, langsung ganti hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Nah, ini perlu latihan. Sangat perlu. Karena kalau tidak, kita tidak terbiasa. Sebab caranya beda. Cara kita dengan cara Bapa di surga sangat berbeda. Maka itu perlu latihan. Dari bangun pagi kita sudah harus menghadirkan Bapa kita dalam hidup ini. Saudara, pernah nggak saudara menyadari kenapa satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini, satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri, aku ini Immanuel. Ayo kita gabungkan sekarang. Tidak ada Tuhan yang lain yang menamakan diri Immanuel kecuali Yesus Tuhan kita. Dan kita tahu arti Immanuel, berarti dia tetap dengan kita. Begitu kita bertobat, dia langsung dengan kita sampai akhir hidup kita. Iya atau tidak? Saya tutup poin aja. Waktu kita lagi di WC, dia Immanuel atau dia keluar sebentar? Cepat jawab, nggak usah ragu-ragu. Ayo, betul? Nah, berarti ketika kita sedang berbuat dosa pun dia tetap Immanuel, sudah. Dahsyat bukan? Nah, itulah arti menyembah, hidup dengan dia. Tanyakan diri kita, apakah 24 jam penuh? Saya nggak bertanya seperti ini. Apakah 24 jam penuh saudara merasakan kehadiran Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan yang sangat salah. Kehadirannya karena dia roh, maka tidak bisa dirasakan dengan perasaan daging. Maka itu kalau ada anak-anak Tuhan cerita, wah tadi ibadahnya luar biasa, hadirat Tuhan kuat. Wih, saya itu paling jengkel dengan pernyataan itu. Saya jengkel betul. Nah, apa yang minggu lalu Tuhan gak kuat hadir? Terus ini konsep yang salah, saudara. Karena kehadirannya menggunakan perasaan jasmani. Ingat Yohanes 4:24, Bapa kita itu roh. Artinya siapa mau hidup dengan dia harus hidup dalam roh dan kebenaran, enggak menggunakan fisik dan tidak menggunakan jiwa, semuanya menggunakan roh. Katakan amin. Jadi kehadirannya tidak bisa dinilai dengan perasaan jasmani kita. Lalu saya tanya pada anak Tuhan itu, kalau kamu ngomong hari ini ibadahnya luar biasa, hadirat Tuhan kuat, lihat jawabannya pasti kita semua tahu. Satu jawab gini, karena tiba-tiba aku bisa merinding semuanya. Oh, saya pengen tonjok aja orang ini. Saya bilang kalau cuma merinding, gak usah tunggu di gereja, lewat kuburan malam-malam, kamu pasti merinding. Jadi salah, merinding bukan ukuran diader, goblok. Awas kamu ngomong begitu. Kedua, kenapa kamu berkata hari ini ibadahnya luar biasa, hadirat Tuhan kuat? Bayangkan, pemimpin pujian baru angkat tangan, rebah semuanya. Saya bilang mungkin keteaknya bau sehingga kamu rebah. Jengkel betul. Mulai hari ini buang semua konsep yang ngawur itu tadi. Kehadiran Bapa kita tidak bisa dirasakan lebih dulu oleh jasmani kita. Saya tanya kepada saudara, siapa yang gak percaya? Saya minta angkat tangan yang gak percaya bahwa bumi ini berputar. Ada kamera, cepat cari, ada yang angkat tangan. Berarti siapa yang percaya bumi berputar? Kalau gak ada yang angkat tangan, mas, gak angkat tangan. Kamu tuli tadi nggak dengar saya ngomong. Oke, orang angkat tangan. Pertanyaan penting. Jadi saudara percaya bumi berputar? Betul? Jawab salah, awas. Merasa tidak. Yang benar. Merasa tidak bumi berputar? Merasa kalau kamu lagi sakit kepala. Oke? Nah, ini buktinya. Saudara percaya bumi berputar, tapi saudara tidak merasa. Artinya apa? Bumi berputar tidak tergantung perasaan kita. Amin. Seperti itu kehadiran Bapamu. Tidak ditentukan merasa atau tidak. Dia tetap ada dengan kita karena dia Immanuel.
dan kita diminta nempel dengan Dia. Maka itu the true worshippers itu bukan cuma dibatasi jam, dibatasi alat musik, dibatasi sound system, dibatasi pemain yang bagus musiknya, dibatasi oleh seorang WL yang diurapi. Tidak, dalam nama Yesus. The true worshippers itu menyembah Papa, hidup dengan Papa 24 jam penuh. Lagi tidur, lagi makan, lagi shopping, lagi di jalan, lagi di mana saja, kita tetap penyembah-penyembah yang benar itu. Sebab kita sedang hidup dengan Dia. Tidak ada satu detik atau setengah detik atau seperempat detik yang kita putus dari Yesus Tuhan kita. Hidup dengan Tuhan itulah penyembahan, bukan aktivitas. Bukan salah kalau kita beraktivitas angkat tangan, tutup mata. Tidak. Saya akan berikan beberapa contoh bagaimana penyembahan itu. Mulai dari Henokh, Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Kita lihat ini. Maaf, 22. Saya kecepatan. Mulai ayat 22. Dan Henokh hidup apa? Bergaul dengan Bapa di surga selama berapa jam? Saya tanya jam jadi kalikan cepat. Kok tanyanya berapa jam kok saudara jawabnya tahun? Hitung cepat. Bayangkan berapa ratus tahun dia bergaul dengan Bapa di surga. Salah, laginya mana? Baca nggak pernah lengkap. Karena kata lagi itu kunci. Berarti dia hidup lebih dari 300 tahun bergaul dengan Bapa. Saudara, inilah kata pertama di Alkitab yang menunjukkan bagaimana aktivitas yang benar sebagai orang percaya. Bergaul. Kata bergaul adalah kata hari-hari. Ini penyembahan. Terus lagi, ya, ayat 24. Dan Henokh bagaimana? Ayo baca, hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henokh adalah orang pertama di dunia yang tidak pernah mengalami kematian. Dan itu betul. Siapa baca koran kemarin, saudara, ini bukti. Ternyata teleskop Hubble menemukan galaksi baru yang bentuknya aneh. Ya, kemarin saya baca media Indonesia di KRL dari stasiun kota ke Bogor. Ya. Saya kaget. Dengarkan ini, saudara. Ketika Kejadian 1 ayat 3 ditulis oleh Musa, apa yang dibuat oleh Bapa kita? Kejadian 1 ayat 3. Apa firman Tuhan? Jadilah terang. Nah, para saintis, para ahli ilmu pengetahuan sangat mempercayai bahwa ketika Bapa kita berfirman jadilah terang, itu bentuknya present continuous tense. Jadi tata surya kita dan seluruh alam semesta kita ini sejak diucapkan berapa banyak tahun yang lalu kita nggak tahu jadilah terang. Dan terbukti dengan berita kemarin bahwa teleskop Hubble menemukan satu gugusan bintang baru lagi yang bentuknya aneh. Korannya dibuang nggak? Media Indonesia kemarin ada di mana? Ada di tas. Oke, itu Pak Benyamin perlu koran itu. Nah, di koran itu kemarin saya baca, dunia lagi gempar, ada seorang anak kecil umur 8 tahun, Harrison Williamson namanya, dari Norfolk, Inggris. Dia menjadi pelukis termuda di dunia. Ketika dia belajar melukis itu 2 tahun yang lalu, umurnya 5 tahun lebih. Dalam perjalanan rekreasi bersama orang tuanya, Harrison minta mamanya pensil. Tiba-tiba mama papanya kaget, dia bisa ngelukis. Dari umur 5 tahun sampai 2 hari yang lalu,